Pengertian asma. Asma adalah gangguan inflamasi pada jalan napas. Pasien mengalami episode batuk, mengi, dada terasa sesak, dan dispena yang sering memburuk pada malam atau pagi hari. Epidemiologi asma merupakan salah satu penyakit utama yang menyebabkan pasien memerlukan perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Dapat dimulai pada segala usia, mempengaruhi pria dan wanita tanpa kecuali, dan bisa terjadi pada setiap orang pada segala etnis. Patofisiologi asma. Penyakit asma merupakan proses inflamasi dan hiperaktivitas saluran napas yang akan mempermudah terjadinya obstruksi jalan napas, kerusakan epitel saluran napas, gangguan saraf otonom, dan adanya perubahan pada otot polos bronkus juga diduga berperan pada proses hiperaktivitas saluran napas. Peningkatan reaktivitas saluran napas terjadi karena adanya inflamasi kronik yang khas dan melibatkan dinding saluran napas, sehingga aliran udara menjadi sangat terbatas, tetapi dapat kembali secara spontan atau setelah pengobatan. Hiperaktivitas tersebut terjadi sebagai respon terhadap berbagai macam rangsang. Faktor pemicu asma. Yang pertama ada ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, yang kedua ada alergi, ketiga lingkungan, keempat emosi, kelima olahraga, keenam obat atau pengawet, dan terakhir stimulus pekerjaan. Adapun gejala dan tanda-tanda pada asma, ada beberapa gejala, yaitu yang pertama mengi pada saat menghirup napas, riwayat batuk yang memburuk pada malam hari, dada sesak yang terjadi berulang, dan napas tersengal-sengal. Hambatan pernapasan yang reversibel secara bervariasi selama siang hari. Adanya peningkatan gejala pada saat olahraga, infeksi virus, paparan terhadap alergen, dan perubahan musim. Dan yang terakhir ada terbangun malam-malam dengan gejala seperti di atas. Terapi pada wanita hamil, yaitu pencegahannya dengan glucomethason atau budesonide, sodium kromoglikat, inhalasi aman digunakan dalam kehamilan. Ada juga menggunakan salbutamol dan terbutalin secara inhalasi, tidak mempengaruhi uterus. Lalu ada juga kortikosteroid secara oral jangka pendek seperti prednison 20-50 mg sehari untuk 4-7 hari itu digunakan cukup aman. Jika perlu sebelum proses melahirkan ini menggunakan hidrokortison 100 mg setiap 8 jam selama 24 jam cukup menjamin tersedianya kortikosteroid oksigen. Teofilin sebaiknya tidak digunakan untuk pada masa akhir kehamilan. Adapun juga terapi pada anak-anak, yaitu dengan menggunakan inhalasi menggunakan nebulizer atau MDI dengan spacer merupakan cara penggunaan obat yang paling tepat. Adapun yang lainnya, inhalasi kortikosteroid cukup aman untuk digunakan untuk anak-anak. Adapun tata laksana terapi pada serangan asma akut di rumah. Pertama, akses keparahannya dengan melihat PEF kurang dari 50%, serangan akut berat, catat gejala batuk, sesak, mengi, dan lain-lain. Untuk pengatasan awal, inhalasi agonis beta 2 short acting 2-4 puff dengan MDI interval 20 menit atau nebulizer. Untuk respon baik, serangan ringan PEF kurang dari 80%, gejala berkurang respon agonis beta terjaga sampai 4 jam. Untuk respon tidak sempurna, serangan sedang PEF 50-80% masih ada sesak dan mengi. Untuk respon jelek, serangan berat PEF lebih dari 50%, sesak dan mengi jelas.
Ini dok, saya mau konsultasi. Ya. Saya terbangun malam hari gara-gara ya saya proaktif dan saya merasa gimana ya, apa gitu. Oh iya ya. Mari kita periksa dulu. Gimana dok? Jadi berdasarkan pemeriksaan, Bapak Sandi mengalami